Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan jaringan mobile network dari masa ke masa. Oke, baiklah. Teknologi jaringan seluler sudah mencapai ke generasi kelima. Apa saja perbedaannya? Mari kita simak. Generasi jaringan pertama. Teknologi jaringan 1G pertama kali ditemukan di Eropa pada tahun 1980. Jaringan 1G saat itu hanyalah sebuah gelombang analog radio sederhana. Artinya, jangkauan dari jaringan 1G ini sangat sempit dan masih belum bisa digunakan secara luas seperti sekarang. Generasi 1G memanfaatkan teknologi bernama FDMA atau Frequency Division Multiple Access. FDMA bisa membagi range frekuensi sehingga pengguna bisa berbicara dengan pengguna lain di frekuensi tersendiri dan tidak tercampur-campur dengan frekuensi lainnya. Teknologi koneksi 1G kemudian disebut sebagai AMPS, Advanced Mobile Phone Service, yang hanya mendukung untuk komunikasi suara dengan kecepatan hingga 14,4 kbps. Tentu saja kecepatan ini sangat lambat dibandingkan dengan generasi selanjutnya. Jangkauannya juga sempit, mengingat 1G hanya memanfaatkan gelombang analog. Oke, selanjutnya kita masuk ke jaringan 2G. Generasi jaringan kedua, 2G, atau GSM, dan CDMA, kemudian GPRS dan 8G. Teknologi 2G diperkenalkan pada tahun 1990-an. Dan terjadi perubahan yang cukup signifikan seperti mulai digunakannya gelombang digital sehingga cakupan jangkauannya lebih luas. Teknologi 2G diawali disebut dengan GSM, Global System for Mobile, dan CDMA, Code Division Mobile Access, yang sudah mendukung pengiriman teks SMS dan suara sekaligus. Di era 2G pula lah masyarakat Indonesia bisa menikmati jaringan seluler secara bebas. Mungkin saja Anda juga sudah pernah merasakan era Nokia 3310 yang hanya memiliki layar monokrom saja kala itu. Di akhir tahun 1990, teknologi 2G berubah menjadi 2.5G. Di era inilah teknologi 8G, Enhanced Data Rates for GSM Evolution, diperkenalkan. Dengan menggunakan 8G, pengguna bisa menikmati kecepatan akses yang lebih luas, yaitu 384 KB per second. 8G bahkan juga sudah mendukung pengiriman MMS, Multimedia Message Service. Sekarang kita masuk ke jaringan 3G. Generasi jaringan ketiga. Teknologi 3G diperkenalkan pada awal tahun 2000-an dan berbagai peningkatan kembali dilakukan untuk memberikan kualitas jaringan internet yang lebih baik. Salah satu perubahan yang cukup besar dalam 3G adalah dukungan mobile internet dan roaming, akses di luar jangkauan. Teknologi 3G awalnya dikenal sebagai Wideband Code Division Multiple Access dan mendukung kecepatan internet hingga 2 Mbps atau hampir 10 kali lebih cepat daripada jaringan 2G. Di era 3G, kita sudah bisa menikmati layanan serba online seperti live streaming, video streaming, dan beberapa game online. Teknologi 3G kemudian ditingkatkan lagi menjadi teknologi HSDPA, High Speed Downlink Packet Access, yang mendukung kualitas jaringan dan kecepatan lebih baik. Selanjutnya, kita masuk ke generasi keempat, yaitu jaringan 4G. Teknologi jaringan kemudian berkembang lagi dengan lebih pesat, dan hadirlah generasi keempat, yaitu 4G, yang menggunakan teknologi Long Term Evolution atau LTE. Dari sisi kecepatan, 4G memiliki kecepatan 500 kali lebih cepat dibandingkan teknologi 3G pendahulunya. Sedangkan dari sisi fungsionalitas, 4G tidak punya terbatas. Pada telepon seluler saja bisa digunakan oleh berbagai macam perangkat yang menggunakan gelombang digital. Teknologi 4G juga membawa sensasi menerima panggilan di atas frekuensi LTE atau biasa disebut VoLTE, Voice over LTE. Ini membuat kualitas telepon menjadi jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya karena memanfaatkan frekuensi dengan teknologi terbaru.
Dan dengan kecepatan yang tinggi, koneksi LTE bisa digunakan untuk berbagai kepentingan seperti perangkat IoT, Internet of Things, yang sekarang sudah mulai banyak digunakan dan dioperasikan melalui jaringan internet. Dan generasi selanjutnya yang akan segera hadir adalah generasi 5G. Selanjutnya kita masuk ke jaringan 5G. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo secara resmi telah memberikan izin operasi kepada PT Telkomsel Seluler sebagai operator seluler pertama yang menyelenggarakan 5G Telkomsel di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate juga menambahkan izin komersial operating permit 5G kepada Telkomsel yang diberikan kepada Telkomsel pada tanggal 21 Mei 2021 lalu. Rencananya, layanan 5G Telkomsel akan diluncurkan pada tanggal 27 Mei 2021